Kemudian, saudara, oleh sebab itu, sebuah artikel yang beredar yang mengatasnamakan pendeta atau gembala Dr. A.G. Sokrates Yoman yang menyebut bahwa Lukas pada bulan Maret tahun 2019 ke Jakarta untuk berobat dan tinggal di Jakarta karena ada COVID, ada lockdown, sehingga pada bulan Mei 2019 dia meminta Tono untuk transfer uang 1 miliar melalui BCA. Itu sangat tidak logis karena COVID-19 itu terjadi pada tahun 2020. Bagaimana dia sudah lockdown dan mengirim uang ke lockdown COVID tahun 2019. Gitu. Sehingga itu sangat menyesatkan publik. Seakan-akan uang 1 miliar itu terjadi pada saat COVID, padahal di COVID-nya itu dia menyebutnya 2019, jauh setahun. Dan lockdown-nya itu di Indonesia saudara tahu itu tahun 2020 dan tahun 2019 ini ditulis 2 kali di surat ini. Bukan keliru ketik gitu, karena 2 kali ditulis. Nah, saudara sekalian, kasus Lukas NMB ini bukan baru terjadi sekarang menjelang situasi politik seperti ditulis oleh Romo tadi, situasi politik menjelang 2024 karena ada parpol dan sebagainya. Karena saya persilahkan saudara membuka berita, membuka situs tanggal 19 Mei tahun 2020. 19 Mei tahun 2020 saya selaku Menko Polhukam sudah mengumumkan adanya 10 korupsi besar. 10 korupsi besar di Papua dan ini masuk di dalamnya. Itu bukan sekarang, itu tahun 2020. Saya sudah umumkan dan saudara semua wartawan sudah menulis. Gitu. Nah, oleh sebab itu juga saya mencatat setiap tokoh Papua datang ke sini, apakah tokoh pemuda, apakah tokoh agama, tokoh adat, itu datang ke sini selalu nanya, kenapa kok didiamkan? Kapan pemerintah bertindak atas korupsi itu? Kok sudah mengeluarkan daftar 10? Kok tidak ditindak? Gitu. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu kepada saudara Lukas NMB, menurut saya, ya kalau dipanggil KPK datang saja. Jika tidak cukup bukti, kami ini semua yang ada di sini menjamin dilepas. Nggak akan dihentikan itu. Tetapi kalau cukup bukti ya harus bertanggung jawab karena kita sudah bersepakat membangun Papua yang bersih dan damai sebagai bagian dari program pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya persilakan Bapak Iwan Yustiavandana untuk menyampaikan secara singkat tentang data-data yang saya sebut tadi. Silakan Pak Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menko. Jadi teman-teman, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menko, jadi proses terkait dengan LE ini sudah dilakukan sejak 5 tahun lalu, tepatnya di 2017. Jadi sejak 2017 sampai hari ini PPATK sudah menyampaikan hasil analisis sebanyak 12 hasil analisis kepada KPK. Variasi kasusnya ada setoran tunai, kemudian ada setoran melalui nomini-nomini ya, pihak-pihak lain. Angkanya dari 1 miliar sampai ratusan miliar. Sebagai contoh teman-teman, sebelum dalam waktu singkat ini terkait dengan penghentian, salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu. Bahkan ada dalam periode pendek setoran tunai itu dilakukan dalam nilai yang fantastis 5 juta dolar.
Dan PPATK juga menemukan adanya pembelian perhiasan dari setoran tunai tadi sebesar 50 jam tangan ya, sebesar 55.000 dolar. Itu 550 juta rupiah. Lalu kemudian PPATK juga mendapatkan informasi bekerja sama dengan negara lain dan ada aktivitas perjudian di dua negara yang berbeda, dan itu juga sudah PPATK analisis dan PPATK sampaikan kepada KPK. Terakhir terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menko, PPATK sudah melakukan pembekuan penghentian transaksi kepada beberapa orang di 11 penyedia jasa keuangan. Ada asuransi, ada bank, dan kemudian nilai dari transaksi yang dibekukan oleh PPATK di 11 PJK tadi ada 71 miliar lebih. Dan ada juga transaksi yang dilakukan di 71 miliar tadi, mayoritas itu dilakukan di anak yang bersangkutan, di putra yang bersangkutan. Jadi itulah yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini untuk menyampaikan apa yang telah Pak Menko sampaikan sebelumnya. Demikian Pak Menko. Berikutnya, sini Pak. Berikutnya ini dari KPK Pak Alex Marwata atau Alex Marwoto sama aja saudara bacanya. Pokoknya nulisnya Marwata. Tergantung dari siapa yang baca. Ya, terima kasih Pak Menko. Ya, selamat siang teman-teman wartawan. Jadi narasi yang dikembangkan saat ini kan seolah-olah KPK melakukan kriminalisasi karena hanya menyangkut uang senilai 1 miliar. Saya sampaikan pada kesempatan ini pada saudara-saudara saya yang di Papua dan juga kepada penasihat hukum bahwa dalam proses penyelidikan baru 1 miliar itu yang bisa kami lakukan klarifikasi terhadap saksi maupun dokumen. Tetapi perkara yang lain itu juga masih kami kembangkan. Tadi Pak Ivan menyampaikan ratusan miliar. Ya, ratusan miliar transaksi mencurigakan yang ditemukan PPATK. Itu kami dalami semua, ya. Jadi tidak benar, hanya 1 miliar. Nah, pada penasihat hukum dari Pak Lukas NMB, ya kami mohon kerjasamanya kooperatif. Nah, KPK berdasarkan undang-undang yang baru ini bisa menghentikan penyidikan dan menerbitkan SP3. Ya. Kalau nanti dalam proses penyidikan, ya Pak Lukas itu bisa membuktikan dari mana sumber uang yang puluhan ratusan miliar tersebut, misalnya Pak Lukas punya usaha tambang emas, ya sudah, pasti nanti akan kami hentikan. Tapi mohon itu diklarifikasi, ya penuhi undangan KPK, panggilan KPK untuk diperiksa, ya kami akan melakukan pemanggilan, ya. Kembali, ya, mohon nanti Pak Lukas dan juga penasihat hukumnya untuk hadir di KPK ataupun kalau misalnya Pak Lukas ingin diperiksa di Jayapura, kami juga mohon kerjasamanya agar juga masyarakat ditenangkan. Kami akan lakukan pemeriksaan secara profesional, kami menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, ya. Kalau nanti misalnya Pak Lukas ingin berobat, kami juga pasti akan memfasilitasi. Ya, hak-hak tersangka akan kami hormati. Ya, itu yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Lukas NMB, kepada masyarakat Papua, dan juga penasihat hukum dari Bapak Lukas. Baik, saudara sekalian, saya kira tidak perlu ada pertanyaan. Itu saja yang saya sampaikan. Besok kalau memang mau demo, demolah dengan tertib. Negara ini menjamin orang berdemo, tetapi pada aparat yang di sana juga supaya menjaga keamanan dan ketertiban. Supaya ada penjelasan tentang masalah yang sebenarnya seperti yang kami sampaikan tadi. Itu, kamu tanya apa? Dibuka, enggak jelas. Situasi di Jayapura kan tadi Bapak bilang nggak kondusif, ada perlawanan dari Pak Dian dari Kompas TV. Tadi Bapak bilang kan situasi di Jayapura sedang tidak kondusif, ada perlawanan dari pihak Lukas NMB. Nah, Maki itu memberikan masukan kepada KPK untuk melibatkan aparat hukum yang lain, seperti misalnya polisi, TNI. Nah, apakah itu Bapak menilai urgent juga untuk dilakukan? Dan kepada Pak Alex, kapan lagi Pak rencana pemanggilan Pak Lukas nanti? Ya. KPK, terima kasih. Oke lah, yang itu sudah kita lakukan untuk koordinasi. Apa lagi kamu?
Koordinasi lintas aparat itu sudah dilakukan. Ini koordinasi lintas aparat nih tadi nih. Apa? Bukan. Dari mana? MNC. Ya contohnya inilah, contohnya Papua ini ada korupsi kayak gitu lalu rame gitu kan namanya tidak baik-baik saja. Kalau baik-baik kan ya jalan gitu, nggak usah didemo gitu, nanti dibuka secara baik. Itu konteksnya beda ya, itu konteks pilkada tadi. Oke, saya kira cukup. Detik satu lagi, mana detik tadi? Kamu detik pas CTV? Ya boleh. Biorka, oh, udahlah. Apalagi yang ini aja. Nggak ada biarkan nanti bicara lain kali aja. Yang Anda saksikan baru saja keterangan pers yang digelar di kantor Kemenko Polhukam oleh Mahfud MD selaku Menko Polhukam. Tadi dijelaskan oleh Mahfud MD bahwa pihaknya mendapatkan informasi dari berbagai pihak soal dugaan kasus korupsi, termasuk soal dugaan korupsi dari Gubernur Papua Lukas NMB. Dan sehingga pihaknya juga mengundang pada hari ini kejelasan informasi dari PPATK dan juga KPK. Informasi yang bisa saya gambarkan tadi statement yang disampaikan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana bahwa PPATK sudah memberikan ada 12 analisis PPATK terkait kasus dugaan korupsi Lukas NMB ke KPK. Ada dugaan setoran 1 miliar hingga ratusan miliar rupiah. Dan dari hasil analisis oleh PPATK ini, setoran tunai dari kasino judi ada 560 miliar rupiah dalam periode tertentu, jangka pendeknya ada sebesar 5 juta dolar Amerika, hingga pemberian atau pembelian jam tangan 55.000 dolar Amerika atau setara dengan 550 juta rupiah. PPATK juga mendapatkan dari informasi negara lain terkait dengan asal-muasal dari aliran dana yang didapat dari Lukas NMB. Mayoritas ini terkait dengan jasa perjudian. Kalau dari pimpinan KPK tadi Alex Marwata menyebutkan pihak dari Lukas NMB bisa saja untuk protes asalkan proses penyidikan nanti bisa dibuktikan apakah Lukas NMB mampu menjelaskan ke publik asal-muasal dana yang didapat oleh Lukas NMB hingga saat ini. Dan akan dilakukan pemanggilan ulang kepada Lukas NMB seperti yang kita ketahui minggu lalu alasan sakit menjadi hambatan oleh Lukas NMB Gubernur Papua untuk memberikan keterangan ke pihak KPK.